First of all, gue mengapresiasi dulu ya dengan apa yang udah ditunjukkan Sintayong. Hormat patah-patah sama Sintayong. Respect. Menunjukkan bahwa sekali lagi dia pelatih kelas dunia. Terlepas dari satu gol yang datang karena deflect ya, menurut gue Arab Saudi frustasi. Mancini aja sampai tantrum anjing. Mancini tuh sampai tantrum. Paes hilang fokus sepersekian detik, di press lepas. Tapi positioning Rizky Ridho dan Verdong itu salah. Oh berarti ada faktornya juga. Oh iya pasti. Makanya kan Jai Ijes langsung marah. Ijes tuh marah kan sama Ridho kan, abis itu kan. Mungkin 2-3 tahun lalu kita nggak pernah mimpi kayak anjing, nggak mungkin lah kita bisa main Complicated ini gitu ya. kompleks kayak gini, strategi yang kompleks kayak gini, tuker-tukeran pemain tapi nggak statik tukerannya gitu loh. Lu dinamis. Lu nggak penting jadi di lapangan tuh taktikal udah nggak penting. Iya. Lu cuma perlu ngisi, lu gerak pos yang kosong diisi temen lu gerak pos yang kosong diisi temen lu. Pakemnya kayak gini, kalau kosong lu isi. Dan futsal ya. Iya, gue bilang anjing Indonesia nggak mungkin main kayak gini. Udah kita direct aja, yang penting kenceng, oportunis. Ternyata kita bisa main kayak gini dan passing di tengah tuh ajaib sih menurut gua. 1 poin dari Saudi. Alhamdulillah. So ngapain diobrol bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kick bandot, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma diobrol semua happy. Ada Kiki Sawi Macanan Dorafi, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Pasukan ST berhasil lagi Ki kali ini Ki. Selalu Lumayan Ki, 1 poin Ki, bonus. Menang kita. Menang itu. Seri di kandang tuh semuanya kalah sebenarnya. Iya, kalau seri di tandang menang. Seri di tandang asli menang. Siapa yang Setuju gua. tandang? Gue ngeliatnya kayak main di home itu. anjing. Respect TKI Indonesia di Arab Saudi. Orang ada yang pakai baju United. Respect. Baju Liverpool juga ada. Ada yang way berangkat dari sini ya. Iya. Kan ada paketan umrohnya ada sekalian. Oh, umroh beneran ada tapi nih. Enggak tahu. Kayaknya ada kali ya. Itu si Ragnar itu. Paket umroh sekalian main. Ragnar skin botak nggak ada obat aja. Nggak ada obat ya, Ragnar skin botak ya. Yang penting umroh pas banget kan. Iya, pasti, pas. Pasti ada itu Iya. beberapa orang. Ada. Umroh nih Ada. kapan yang enak ya? Oh pasti timnas. Oh, pas timnas ada kemungkinan mah ada. Itu kita harusnya menang sama respect aja kemarin. Respect sama Tanah Suci kan. Iya, bener. Si Anan warga juga udah pada banyak doang yang Takut di markup kan harga-harga. Kata gua kan. kuota diturun. Kuota diturunin. Raja Salman geram. Iya. Lama lagi yang bukan Haji Plus nanti. Kalau kita menang bisa-bisa itu keluar tuh pasukan Real Madrid kan. Pasukan Real Madrid, Iya. fans Real Madrid. Iya, fans Real Madrid. Orang Arab. Habi. Ada kan? Ada. Real Madrid Jeddah. Iya. Real Komunitas Real Madrid Jeddah. Iya. Real Madrid Jeddah Indonesia. Kan Martin Paes gak boleh main lagi. Tapi ngapain ya Real Madrid Jeddah Indonesia? Pelir banget. Banyak yang sekolah di sana banyak Real Madrid nih. Jakarta Indo. Iya, cuman Real ngapain? Madrid Jeddah Indo. Itu jeda Real Madrid jeda Indo aja. Bercabang-cabang ya. Tinggalnya di Arab. Bisa itu Zap. Warga negara Indonesia dukungnya Spanyol. Apanya? Isinya siapa aja emang kalau kayak gitu? Apaan Bi? Yang apa tadi Madrid jeda Indo. Ada Pak RT. Bingung. Iya. Sebelum lebih ngelantur kayak perkenalan dulu kali ya. Pastinya. Alsyaf di sini ada Alsyaf jangan lari. Oke. Bersama siapa di sebelah gua di sini? Bernimong. Iki Bernimo. Ini seberangnya. Gua Raffi Verdong. Wis, Robi Verno. Seneng banget gua ngeliat mainnya. Happy lu ya. Nando TKI. Beda sendiri. Semua nama dulu Panjangannya apa pekerjaan TKI lu. doh? Tenaga kerja independen. Widih. Businessman lu. Menolak kerja sama lu independen lu. Nolak kerja sama gua. Masing. Tapi independen jangan nyatut KTP doh.
lolos lagi. Dan nggak boleh kan? Jangan boleh. Padahal nggak ngomongin politik ya? Enggak ada ngomongin politik. Padahal gak suka aja gitu ngomongin Emang politik. pakai KTP orang kagak boleh lah. Iya, nggak boleh. Pakai tinjau dipakai apa bahaya? Iya, bahaya. Tapi itu jatuhnya udah kacau sih nyatut KTP. Kalau Cuma ada satu lagi jatut demokrasi ya. Baca nambahin gak ya gua? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah. Tapi terakhir emang menit-menit terakhir kemarin kita diobrak-abrik tuh ya sama Arab ya. Iya. Sama kayak periode akhir diobrak-abrik konstitusi. Nggak jauh beda Ki ya. Pertama senang. Iya. Pertama New Hope. Yo. Harapan Gol baru. duluan. Gol duluan. Itu periode 1 tuh. Kita Babak satu. Untuk memuluskan langkah di babak kedua. Iya. Pemainnya nggak diganti. Mainnya gak diganti. Anjing analoginya relate sih. Babak 2 mulai bongkar pasang nih karena nggak sejalan sama taktik pelatih ya kan. Tapi untung nggak nuntut FIFA ada babak 3 ya. Jadi aneh gitu kalau ada babak 3. Soalnya jadi aneh banget sih. Kalau nggak babak Dua babak ketiga, aja. kalau nggak babak ketiga diubah. Satu babaknya 70 menit. Tapi bener di akhir juga blunder dulu tapi di save lagi. Itu dia. Bu, itu kan menunjukkan kalau bukan Banteng doang yang main 2 kaki. Paes juga main 2 kaki itu dia. Tembakannya kan Bangke. Tapi seru lah. Seru kalau ngomongin politik seru. Seru. Salah tapi ya. Salah. Ngomongin bola harus ya. Iya, pada dimarahin, kita dimarahin terus Jangan. kalau bahas politik. Itu tadi di-cut ya. Jangan juga. Jangan juga. Oke, sekarang ke topik pertandingan. Sintayong dengan gaya khasnya. Pasti. 4-5-1 kemarin kini periode Iya. ini. 4-5-1. Tapi kenyataannya di 5-4-1. 5-4-1. Tapi di realita cukup unik ya. Menarik banget ini. 5-4-1 biasanya jadi 3-5-2 bisa 3-4-3. Iya. 3-4-3. Tapi kemarin bisa jadi 4-5-1. Iya. Kebalik. Iya. 4-5-1 karena di situ ada Nathan dan Verdong. Nathan masuk ke gelandang, Verdong yang lebih banyak jadi Nyisir si sayap. di sisi sayap. Kak. Jadi nggak kelihatan tuh Nathan kemarin di sisi kiri ya. Jadi cenderung lebih ke Iya, kanan. iya. Sandy Walsh yang Sandy Walsh. Iya, gimana? Sandy Walsh pergerakannya tuh menarik tuh Wah nanti gila kita itu bahas. invertednya berlebihan cuman ya menarik buat dibahas sih. Jauh banget dia maju ke depannya. Gimana dengan penyesuaian Sintayong kemarin gitu. Iya. Kaget juga ya. First of all, gue mengapresiasi dulu ya dengan apa yang udah ditunjukkan Sintayong. Hormat patah-patah Respect. gua sama Sintayong. Respect. Benar dong. Menunjukkan bahwa sekali lagi dia pelatih kelas dunia. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, di atas kertas, di susunan line up dengan apa yang dipraktekin di lapangan itu berbeda. Ya memang banyak pelatih yang kayak gitu. Tapi ini berbeda dari yang biasa dia lakukan. Iya. Ini the next levelnya gitu. Kalau yang tadi lu bilang udah kebaca, kalau di atas kertas 5-4-1 bisa jadi 3-5-2, bisa jadi 3-4-3 atau sebagainya. Udah standar. Kalau kemarin tuh bisa jadi 4 gitu. Empat Kayak bertahan. bener-bener itulah kenapa alasan Sintayong itu ngambil beberapa pemain dengan tingkat versatilitas yang tinggi gitu. Dan itu Karena kebanyakan pemain belakang. jadi Pemain tuh, belakang. Kenapa kemarin orang-orang nanya, kenapa back mulu, kenapa back mulu? Ternyata dijawab. langsung. dijawab sama Sintayong karena itu tadi. Sintayong itu ngambil back bukan cuman dia back gitu. Lu bisa jadi back tengah, lu bisa jadi back sayap, lu bisa jadi seorang gelandang gitu. Dan itu poin yang menurut gua bikin Sintayong leluasa buat melakukan adaptasi formasi sesuai dengan apa yang dipengen. Misalkan menit berapa sampai berapa kita main 4-3-3 gitu misalkan. Terus menit berapa sampai menit berapa kita main 5-3-2 atau sebagai atau dan lain-lain lah pokoknya. Tapi intinya adalah gue suka ketika Indonesia tuh nggak terpaku sama satu formasi ketika dia udah ngestak gitu. Iya. Selalu cari cara. Sintayong tahu nih dari sisi kebugaran pemain kita udah nggak mumpuni gitu. Dirubah lagi formasi sama dia, dirubah lagi posisi pemain. Sen Patinama masuk yang kita tahu dia seorang
wingback gitu, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan gitu. Versatile juga sih, Versatile Tati nama gitu. tuh. Makanya itulah kenapa alasan gue sebenarnya salah satu yang kesel gitu. Sintayong ngapain sih ngambil pemain bertahan mulu? Karena itu tadi gue baru sadar bahwa ya Sintayong ini pengen bangun tim dari pertahanan karena dia tahu Indonesia itu belum bisa bersaing secara 90 menit. Yang bisa dilakukan adalah bertahan dan kemarin terlihat gimana compactnya pertahanan Indonesia walaupun terlepas dari satu gol yang datang karena deflect ya. Menurut gua Arab Saudi frustasi. Mancini aja sampai tantrum anjing. Mancini tuh sampai tantrum gitu ngelihat. Baru bangun tidur ya gara-gara kepala aja. Apalagi di babak kedua tuh ya. Di babak kedua itu menunjukkan karena gue mikir di babak kedua harusnya Mancini dan Arab Saudi itu udah optimis bisa ngelibas kita. Percaya, gue yakin itu yang ada di pikiran mereka semua. Tapi kenyataan berkata lain. Sintayong punya jenis-jenis strategi lain yang bikin situasinya berubah gitu. Tambah kredit buat seorang Martin Paes ya. Tentunya. Jaga gawang Indonesia luar biasa sih Martin Paes di debutnya. Semua dilakuin sama dia. Iya, semua. Blunder Semua. iya, jadi pahlawan iya. Sebenarnya Jadi menurut gue dia mau nunjukin aja itu. Mau nunjukin aja itu. Gue pengen, iya bener. Ini loh pemain All Star MLS masa nggak bisa kayak gitu. Kayak pengen gini loh, gue ngeliat Martin Paes kayak pengen ngeledekin Hernando gitu. Show off banget yang kemarin ya. Gue blunder, gue save gitu. Dan gila sih itu. Itu ketika lu disiapin semua Ki. Iya, gue udah stay itu di udah kolom komen, semua, stay itu di kolom komen, Paes out. Gue udah mikir anjing baru masuk baru udah dihujat kan. Kata-kata anjing udah siap semua itu. Tapi dadah Emil Audero, dadah. Udah move on. Di grup aja gue langsung bilang Paes titit. Gak jadi. Pas nge-save nggak jadi titit. Tapi blunder menurut tuh kesalahan murni Paes atau ada itu lini belakangan juga? Kalau blunder, Nando punya sudut pandang menarik. Gimana dok? Menurut gua kalau dari blunder itu Paes salah udah pasti. Udah kita nggak usah bahas lah. Apapun yang terjadi itu salah Paes. Dia nyeleweni dia Tapi ada pemain terakhir yang passing itu. Paes. Ntar makanya gua bahas. Paes hilang fokus sepersekian detik, di press lepas. Tapi positioning Rizky Ridho dan Verdong itu salah. Oh berarti ada faktornya juga. Oh iya pasti. Makanya kan Jai Itjes langsung marah. Itjes tuh marah kan sama Ridho kan abis itu kan. Karena biasanya Verdong itu harusnya sejajar sama Paes. Sejajar dan melebar. Ngelebar sejajar. Verdong udah naik ke atas. Ridho naik ketutupan sama pemain Arab yang ngepres dia. Sejajar. Paes nggak bisa balik badan karena posisinya datang. Jadi mau nggak mau Paes harus ngedorong buang bola, sementara ya lawannya cepet kan, gitu loh. Jadi blundernya salah Paes iya, tapi pergerakan tim salah juga ya. Apakah ini negatif? Enggak. Menurut gua ini kesalahan yang positif. Karena apa? Berarti pemain-pemainnya udah tahu cara main dari bawah seperti apa. Si Sintayong udah tahu. Lu kalau dari bawah pakemnya kayak gini. Kalau Paes pegang bola, Rizky Ridho di sini, Verdong di sini, Itjes di sini, Tom Hai kemana, Ivar Jenner kemana. Ketika semua nggak berjalan terjadi blunder. Makanya gue bilang ini kesalahan yang positif kok, tanda petik ya. Jadi setelah ini kita bisa perbaiki. Kalau kiper pegang bola, gue nggak boleh nyepelein karena permainannya itu dimulai dari gue nih. Harusnya kan sejajar tuh, Rizky Ridho di dalam, Verdong lebar, dua-dua udah naik nih. Paes nggak ada celah ya kan. Si Jenner juga mungkin belum turun, si Tom Hai belum turun, jadi posisi kiper 1 lawan 1 dan menurut gue itu fatal gitu. Dan itu langsung dikoreksi sama Jai Itjes. Menurut gue udah gue lihat anjing emang beda nih pemain Serie A atau gue ya kan udah ngerti dia. Bener. Jadi ya menurut gue selama kita masih menang, dapat curi poin di kandang lawan dan Paes tanggung jawab, ya it's okay gitu. Karena issue ya. Iya karena ya blunder itu menyebalkan tapi ya it's happen. Itu terjadi di setiap pertandingan. Kalau dibilang kesalahan kan bukan kecerobohan dari Martin Paes. Bukan, ya kan? dia nggak punya opsi, dia harus dia nggak dorong punya opsi, bola. benar. Jadi bukan dia salah passing, bukan dia kontrol jelek, bukan sama sekali. Kalau mau langsung dibuang sama dia punya potensi kena pemain Arab, bolanya mantul. Makanya sempat di stop tuh sama dia sekali itu kan. Didorong mau di capping dia bingung tuh. Itu. Harusnya antara passing atau lob. Verdong udah di depan, harusnya Verdong udah sejajar. jauh, iya. Itu. Jadi ya balik lagi lah, ini kan pembelajaran baru pertandingan pertama. Kalah pun kita masih punya harapan, ini kita dapat poin kok. Jadi nggak masalah lah. Iya karena menurut gue menang banyak kita juga menang banyak. Untung gede lah. Tandang pertama. Tandang curi poin lawan
Lawan Arab. Lawan yang termasuk nungguin banget. Langganan Piala Dunia kasarnya Iya. gitu. Sekarang maju ke lini tengah, lini tengah ya. Tadi lini belakang udah tuh compact ya. Lini tengah duet Tom Haye sama Ivar. Ivar. Menurut gue Ivar Nggak perannya kelihatan. agak kurang kelihatan. Kurang kelihatan, Kemarin betul. tuh Ivar Jenner ya. Justru Tapi seperti Nathan, biasa, Nathan yang ada gua di mana-mana. sebenarnya- Tom Haye bermain baik lah, cukup baik lah. Kalau menurut lu gimana, Pi? Ya gue sebenarnya nggak heran sih si Ivar Jenner nggak terlalu kelihatan karena emang ya perannya tertutup sama Nathan sama Tom Haye. Lu benci Ivar Jenner? Oh enggak benci gue Ivar Jenner. Oh. Itu Egi benci nggak Egi? Dikit. Gue pancing dikit dilanjutin sama dia. Nggak sebenarnya gue seneng apa ya? Cara ngalirin bolanya itu loh. Gue seneng banget ngelihat transisi footballnya kemarin. Menurut gue itu Keren ya. salah satu transisi football terbaik ya yang World class lah. iya udah level Asia tapi kelas atas banget, Iya. hampir nembus ke Eropa menurut gua. Iya. Jadi dia nggak banyak basa-basi di tengah, tapi ngalirin bola langsung ke samping, silang mau ke kiri ke kanan. Ya menurut gua di pertandingan kemarin berjalan. Ya itu yang bisa diapresiasi dari pemain tengahnya kalau menurut gua. Ya apa ya bahasa kasarnya nggak banyak bacot lah di Iya. di lini tengahnya. Gak banyak goreng ya? Karena emang utamanya dari sisi sayap. Iya. Sektor sayap kanan. Iya. Yang melakukan build up serangan ya. Iya. Tapi gue punya point of view menarik soal Ivar Jenner nih. Makanya kan sebenarnya di yang susun line up gue sempet bilang Ivar Jenner. Kenapa? Karena gue beralasan Ivar Jenner memang nggak pernah menonjol. Ivar Jenner tuh nggak pernah jadi something di timnas. Tapi once lu kehilangan dia berasa dan itu terbukti ketika Ivar Jenner ditarik. Flow berubah ya. Flow berubah karena menurut gua Ivar Jenner itu bukan tipe-tipe lu bisa ngasih passing terus jadi peluang, lu bisa nahan bola nyalau serangan lawan. Nggak kayak gitu, tipe dia tuh adalah lu nyambungin dari belakang ke sayap, lu nyambungin dari belakang ke tengah, ke depan, dan itu nggak pakai babi bu gitu. Tipikalnya dia tuh nggak banyak ngegoreng dan selalu passing pasti, selalu passing pasti. Tugas dia cuma passing. Tugas dia cuma passing, tugas dia adalah tempat bola transit. Passing sama nerapin shape sih. Iya, benar, betul. Kalau ada dia Betul. shape tuh rapi. Shape itu jadi rapi, benar. Karena dia nggak Iya, kemana-mana, benar. dia di Iya. tengah doang. Iya. Nggak yang lain naik dia nggak ikut naik, Iya, yang lain turun dia dia- stabil, iya. dia nunggu bola buat transisi. Jadi pemain buat ngisi pos dia ya udah nggak bisa. Kalau di babak dua kan kayak kemarin tuh Asnawi udah hampir Udah- menang iya, tuh, iya, bola iya, serangan iya. Udah- baik, nggak ada dijatuhin. pengontrol. Nggak ada Kehilangan pengontrol di lini pengontrol. tengah hilang. Terlalu agresif. Iya, Dan yang menurut gue lini tengah yang menarik itu kalau gue ngeliat dari Sinteyong sebenarnya kompleks ya. Cuma kalau secara sederhana lini tengah itu dibagi jadi dua. Di kiri ada kombinasi Tom Haye, Nathan, sama satu lagi Verdong. Verdong. Di kanan ada Sandy Walsh, Witan. Strike. Ivar. Ivar itu di kanan terus, Iya. kiri itu punyanya Nathan sama Tom Iya, Haye. iya. Ivar tuh selalu stay di kanan, dia stuck. Nah, perannya berbeda. Kenapa di kiri sama Verdong bukan sama Ragnar? Ragnar itu dikasih free roll di depan. Iya, dia Dan yang kemana- menarik dari kemana-mana. Sintayong yang dikasih free roll di kanan itu bukan Witan, tapi Sandy Walsh. Sandy Walsh. Witan itu ngisi di striker lubang nomor 10, dia sering banget ngisi. Sandy Walsh yang kemana-mana, roaming di kanan tuh roaming, dan menurut gua ketika lu main kombinasi dengan dua posisi yang berbeda tapi dengan peran free roll yang sama, itu buat lawan pusing lah. Sangat back Arab tuh bingung kenapa Sandy Walsh di depan, Iya, siapa yang Witan expect di dia keluar belakang. dari posisinya sejauh itu Iya, kan? siapa yang jadi back sayap Iya. nih sebenarnya? Gua aja nggak expect anjing tiba-tiba di depan kiri loh. Sandy Rizky Walsh. Ridho, kalau ketinggalan Rizky Ridho langsung nutup kanan, yang bener-bener stay di belakang itu cuma si Jai. Iya. Jai itu bener-bener nggak naik, nggak apa. Rizky Ridho main, Verdong main, tuker-tukeran sama Iya. Nathan. Dan yang menarik biasanya back kiri itu masuk ke tengah, Iya. back tengah geser ke kiri. Ini kebalik. Jadi si Verdong tutup tengah, Nathan masuk ke Nathan tengah. masuk ke tengah. Tom Haye atau Ragnar turun ke kiri. Iya. Dan menurut gua kombinasi kayak gini kayak mungkin 2-3 tahun lalu kita nggak pernah mimpi kayak anjing nggak mungkin lah kita bisa main Secomplicated ini gitu ya. Kompleks kompleks kayak gini, ya. strategi yang kompleks kayak gini, tuker-tukeran pemain tapi Iya. nggak statik tukerannya gitu loh. Lu Dinamis. lu nggak Jauh penting dinamis. jadi di lapangan tuh Nggak penting taktikal lu udah nggak pemain penting. apa, iya. Iya, lu cuma perlu ngisi. Lu gerak pos yang kosong diisi temen lu gerak pos yang kosong diisi temen lu. Pakemnya kayak gini, kalau kosong lu isi, kalau kosong lu isi. Dan menurut futsal gua- ya? Iya, gue bilang anjing Indonesia nggak mungkin main kayak gini. Udah kita direct aja, yang penting kenceng, oportunis. Ternyata kita bisa main kayak gini dan
passing di tengah tuh ajaib sih menurut gua. Satu dua sentuhan di tengah ya. Itu sih. Satu dua sentuhan di tengah tuh menurut gua anjing menurut. Itu kayak main di kandang aja kalau menurut gua, setenang itu. Iya, Kalau yang iya, kelihatan. iya. Kunci dari gol pertama nih kan Sandy Walsh sama Witan ya. Witan. Sangka-sangka. Ya emang Iya bukan. Witan kalau bagus tuh nggak tahu kenapa ya, Witan kalau main bagus timnas semuanya bagus kayak. Iya, dia Ada yang aneh terakhir gitu. ngebantai ya. Iya benar kalau gitu. Terus ya Sandy Walsh kemarin impresif banget ya itu. Sandy Walsh gue suka banget sama Sandy Walsh dengan peran dia kemarin sih. Bukan tipikal yang skillful, bukan tipikal yang gimana-gimana, tapi Ada di dia mana-mana dia. dia tahu apa yang harus dia lakuin. Simpel itu udah. Ya oke, skill gue nggak seberapa ya gue nggak usah gocek. Speed gue nggak seberapa ya gue nggak usah lari, kan sesimpel itu main kan. Lu maksimalin apa yang lu punya, bukan lu mencoba. Banyak yang masih mencoba, tapi ya it's okay juga gitu loh selama kita nggak kalah gitu. Tapi ya menurut gue mending lu fokus di satu kapasitas lu dibanding lu mau coba ambil semua role tapi malah jadinya berantakan. Iya. Gitu. Tapi jujur sih menurut gua peran Sandy Walsh merepotin banget sih. Gak ada yang nyangka dia. Dia ngotot banget nih kemarin. Iya, nih. gak ada yang nyangka dia kayak gitu. Gua tahu nggak, sekelas Mancini juga kaget ngelihatnya. Iya. Mancini dan Yaya Touré pasti kaget ngelihatnya. Sering banget harus di dia di kotak penalti sering banget. Iya. Dia ngotot Bek kayak kanan gitu loh. berapa 60 menit ya 70 menit ya. Iya. Jadi Iya. 60-70. Ya, sebelum 70 diganti. menit, itu nggak kelihatan capek sebenarnya. Dan yang keren pas diganti dia nepok-nepokin dulu ya. Sama sekali nggak Nggak kelihatan capek, iya. Bener dia masih fight di situ. Keren itu Sandy Luar Walsh. biasa ya Greek. Defense-nya compact, Nyerangnya Iya. oke. gila-gilaan. Bener, Nggak ada di capek, mana-mana. bener, Sandy Ada di Walsh. belakang, ada di tengah, ada di depan. Wah, gara-gara ngeliat kemarin gue jadi muncul penyesalan anjing, harusnya gue jadi pemain bola di era ini nih. Ih, kelas. Gantiin siapa dong? Hah? Gantiin siapa? Nggak usah mancing. Ya paling enggak gue pakai nomor 10 lah. Berarti ganti lagi. Oh, nomor 10. Lah gue kan lu anjing ngapain jadi pemain bola busuk ya kan. Oh kayak gini aja harusnya gue jadi pemain bola deh. Seru juga ya. Seru juga deh kalau kayak gini ya nih. Gitu seru ya. Ya kan males kan kalau kita masuk ruang ganti terus kayak mainnya ya main kayak biasa aja. Ah, tai ini berarti nih anjing lah. Kalau ini kan lu gini anjing seru banget pasti deh. Kan masuk lini depan tuh. Rafael Strike gimana perannya kemarin Ki? Rafael Strike ya sampai menit 50. Ya 50-60 lah ya. Berjalan oke. Bagus. Berjalan dengan oke. Gue sangat menikmati permainannya Perannya dia. seperti biasa, Peran kan? seperti Pengganggu. biasa, pengganggu, ngotot, selalu berusaha buat nyuri bola, selalu berusaha buat ngedobrak build up yang dibangun sama Arab gitu. Dia selalu lari gitu. Gue suka sampai menit 50-60. Jadi gue bahas di babak pertama itu peran dia tuh bener-bener merepotkan, bener-bener merepotkan Arab Saudi, dan ada beberapa pergerakan dia yang seharusnya bisa jadi peluang buat kita gitu. Flick dia maut banget ya. Flick dia maut banget. Cuman gue sayangkan peluang matang itu datang ketika dia udah capek di Iya, menit 6 iya, iya. menit berapa itu. Body balance-nya udah hilang, terus sprintnya udah hilang, karena gue lihat dia udah mulai kendor pas di tackle 2 tuh Iya. sama pemain Arab. Nah, itu udah mulai, wah ini anak udah mulai Mukanya udah merah banget. Iya, udah merah banget kayak udang kepanasan. Cuman secara overall dari awal sampai menit 60 gitu ya, penampilan Rafael Strike gua apresiasi dari sisi dia merepotkannya. Tapi tetap Rafael Strike ini pemain yang paling jadi catatan buat gua karena dia ditempatkan di ujung tombak dan nggak menjalankan tugasnya sebagai pencetak gol. Yang gua sesali itu, walaupun ya baik Karena lagi. tugas sebenarnya dia udah seorang striker yang Iya. cetak gol apalagi kan. Bener, dan balik lagi gua ya mungkin ini bagian dari pemikirannya Sintayong bahwa Rafael Strike tuh ngobrak-ngabrik biar sisi lain yang mengeksploitasi pertahanan dan mencetak gol gitu ya. Cuman balik lagi gua menaruh harapan Rafael Strike ini bisa jadi pencetak gol juga gitu, bisa jadi lebih klinis lah di depan gawang, tapi ternyata itu belum terbukti sampai sekarang. Sejauh ini yang jadi goal getter malah perannya lebih ke Ragnar. Iya. Ragnar Ratmangun. Sering banget masuk ke tengah dia. Berbicara strike nih kan ada pro kontra ya kan. Kenapa nggak diganti deh Pi? Menurut tuh gimana pergantian yang dilakukan Sintayong nih di pertandingan kemarin? Nah, kalau menurut gua Pergantiannya tuh. gue sih menyebut Rafael Strike ini pemain kunci ya. Jadi menurut gua ada 3 pemain kunci di 3 lini kayak pertahanan JIZ, tengah Ivar Jenner yang nggak kelihatan tapi kalau nggak ada dia kerasa kan. Iya. Kalau di depan sebenarnya Iya, setuju gimana gua baru mau bilang. Rafael Strike ini Dirijennya ya. pemain kunci tapi ya kita adanya itu gitu.
Cuman menurut gua dia improve banget, tapi masih banyak banget yang harus diimprove lagi. Ya akhirnya bagusnya kita tahu dia bisa main sampai menit segini Iya, gitu. iya. Menurut gua pergantian Sintayong yang agak kurang di Rafael Strike yang ini. Jadi kalau kita masukin penggantinya entah siapapun itu, mau hoki atau siapa yang masih kakinya seger aja gitu, yang masih Iya, iya, fresh yang leg baru ya. masuk ya fresh leg. Menurut gue itu bisa menjadi peluang berbahaya. Benar, Yang setuju gua. pada akhirnya ada 1-2 peluang lah. Iya, 1-2 peluang. Rafael Strike tuh kayak apa ya? Udah konsentrasinya udah mulai hilang kan kalau orang capek. Jadi ya peluang hilang gitu aja. Kalau menurut gue itu disayangkan banget sih. Harusnya ada pemain yang sebenarnya masih ada opsi Ramadan. Kalau kita niatnya untuk 3 poin, gue yakin strike diganti. Karena kemarin Monahan aja berarti. Kalau kemarin kita ngincer 1 poin, strike itu dia itu koordinator press di depan menurut gua apa namanya, kayak dirijen di depan. Dia bergerak kiri tuh, yang lain ngikut tuh kemana tuh. Suara dari dia lah. Dan mungkin kalau dimasukin Sananta atau Hoki nggak sebagus strike. Gini, strike itu dilema untuk buka ruang untuk ngepres dia bagus, tapi dia nggak bisa cetak gol gitu. Nggak. Jadi mungkin karena mau ambil hasil seri, si Sintayong tuh biarin strike buat ngatur pressing di lini depan. Walaupun menurut gua kurang efektif juga. Kurang efektif banget sih kalau kemarin. Soalnya ya tadi menit 60-70 ke atas, wah fast break kita berapa kali itu fast break semuanya berbahaya. Kita unggul jumlah pemain. Iya, 3 lawan 2. Kombinasi golnya besar, 3 lawan 1 semuanya kis. Iya. 4 kali ada Iya, kali, 4 kali. Dan semuanya gagal, entah itu Kesandung. keep the ball-nya kurang, Iya. entah itu Salah ngoper. Passing-nya. finish pass-nya. Ada yang udah jelek. tinggal syuting tapi pengambilan keputusannya Iya. buruk. Iya, itu yang harus disorot. Dia agak sulit sih. Itu ya. abis muter balik badan. Iya, soalnya kan. iya, Dia iya. nggak ngeliat peluangnya sih gimana. Strike kontrolnya gue udah capek itu. Dari fast break-nya sih, Do. Fast break udah bagus ya. Build up sampai ke lini ketiga terakhir. Karena tuh. Lini Arab ketiga udah Arab nafsu menang itu. Iya. Pasti. Udah all out attack aja. Tapi ya menurut gue 1 poin kita menang lah. 1 poin tetap. Kita pemenangnya. Ya besok beda cerita lah, Bos. Besok kita main di kandang. Pastinya 200-0. Bikin mental Australia ciut kalau kata Sintayong. Pasti ciut lah. Tiga harga Full. Papa 2000 Harap full. diseriin, dia habis kalah sama Bahrain. Dia kan? habis kalah, Iya. bener lagi. Shock nih, lagi shock nih. Kelar udah. Main tandang kan. Australia kelar. Kelar ya. Bangsa-bangsa Ayo margin strike 2 mang buktiin. pegang. Golin besok lawan Ya, Strike Australia. gue suka ininya sih, signature yang lu bilang tadi, ngeflick bolanya Iya, itu iya, ngeflick jadi bola. ciri khas yang untungnya berjalan gitu. Dia stylish banget ya. Tapi Egi kalau di GBK kayaknya suka golin juga sih dia. Iya, karena ditonton sama istrinya kan. Sama Umi Pipik juga, Umi Pipik. Udahlah. Lah, emang kenapa ditonton lu? Enggak apa-apa. Itu dibahas di episode selanjutnya. Bahas selanjutnya. Tetap obrolan bola anak-anak. Ngobrol santai, bahas bola. Latih kick Wando, cek sana, cek sini. Tendang pisang tepis penalti. Cuma diobrol semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorafi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang